Benarkah ada kudeta di Cina terhadap pemimpin tertinggi di 3 posisi penting di Cina yang dijabat oleh Xi Jinping? Berita ini berasal dari India namun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Melalui media sosial, kata kunci Cinaku menjadi trending topik di media sosial. Jika ini benar dalam kudeta, ini akan mengejutkan dunia, berita yang mengguncang, yang akan membuat kepala negara di banyak dunia gelisah, bahwa posisinya dapat digulingkan juga karena banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana orang-orang berada saat ini sulit dan mahal untuk membeli barang di pasar. Kudeta menginspirasi oposisi di banyak bagian dunia, terutama ketika pemimpin yang berkuasa menggunakan strategi otoriter apapun. Kami sebenarnya merinci apa yang terjadi di Cina. Munis Tio juga pada tahun 2012 Xi Jinping menjadi ketua Komisi Militer Pusat yang membawahi Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Kemudian dirinya menjadi Presiden Cina pada tahun 2013. Xi Jinping memegang 3 kekuatan kunci: tentara, Partai Komunis Cina dan Presiden Cina. Pada tahun 2013 Xi Jinping memiliki kebijakan pemberantasan korupsi, membasmi koruptor, banyak yang dihukum mati untuk itu, dan seiring dengan itu dia diam terhadap politiknya dengan tuduhan korupsi. Taktik cerdik Xi Jinping di sini. Awal banyak yang tidak suka Xi Jinping di kalangan elit Cina yang lawan politiknya adalah orang-orang yang merupakan mantan pemimpin Cina sebelum orang-orang yang Jimin dan orang-orang Yahudi kenal, terutama rakyat dan judi. Hanyalah pengingat bahwa dalam 40 tahun terakhir ada 1.100 generator yang menguasai triliunan nilai rupiah di Cina. Banyak di antaranya karena kebijakan yang menjamin bahwa mereka mengatakan membiarkan sektor swasta menjadi kaya dan bersakti. Mereka juga patriot, dan kemudian dengan kemudahan dan kebijakan yang menjamin itu membuat banyak pengusaha Cina menjadi miliuner kelas dunia. Para pemimpin dalam negeri tidak berkembang dengan baik, malah membatasi ambisi untuk menjadi raja dunia ini. Kami akan menjelaskan panjang sebenarnya dan pasti. Bos akan menjelaskan demi teman-teman kita, memahami bagaimana menjadi negara. Bagaimana nanti kita bisa meniru apa yang harus dilakukan di Indonesia, bagaimana misalnya di Cina dan Xiaoping dan mereka yang menjamin dan menaklukkan gaya Xi Jinping dunia. Kita harus belajar, agar kita memahami beberapa langkah Cina ini. Sudah sepatutnya Indonesia meniru pihak Amerika untuk menjadikan Indonesia polisi dunia. Strategi kelas dunia seperti apa yang akan dimainkan strategi kelas dunia ini? Fiksi untuk Indonesia Raya Jaya Ijo Royo Royo. Mari kita kembali ke apa yang terjadi pada 22 September 2022 yang menyebabkan rumor Xi Jinping dalam kudeta. Xi Jinping selama 1000 hari sejak sebelum Covid. Dia belum pernah keluar negeri, yang terakhir ke Italia dan ke Prancis pada Maret 2019, dan sejak itu dia tidak pernah keluar negeri atau tidak pernah meninggalkan Tiongkok di negaranya sendiri. Hebat, seolah-olah Anda tahu virus Wuhan memang akan mendunia dalam sekejap. Lalu kemarin pada 14 hingga 16 September 2022, Xi Jinping melakukan perjalanan politik luar negerinya ke negara Asia Tengah, Kazakhstan, untuk menghadiri Kamisio Summit. Jelaskan apa SEO adalah organisasi kerjasama Shanghai, atau faktanya Shanghai adalah organisasi internasional di kawasan Asia yang beranggotakan Cina atau Cina, Rusia, Kazakhstan, Nutrisi, Tajikistan dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara sebelumnya adalah anggota. Didirikan pada 1996, SEO dideklarasikan pada 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung dengan organisasi ini. Kerjasama antar negara di bidang perbatasan, ekonomi, energi dan budaya yang menjadi keseimbangan antara kekuatan organisasi NATO dan Amerika di tempat ini. Juga SEO Summit, Putin berbincang panjang dengan negaranya. Baru saja dieksekusi 3 pejabat senior anti juara di PEL atau orang-orang berpangkat tinggi pembebasan tentara ketika Xi Jinping tidak di tanah airnya. Dia was di Eko Summit,
Pertemuan rahasia yang direncanakan untuk menggulingkan Xi Jinping berlangsung di Polit Partai Komunis Cina pada 16 September sebelum acara berakhir. Xi Jinping bergegas kembali ke Cina setibanya di Bandara Xi Jinping disambut oleh sejumlah militer pasukan dan sejak itu jelas apa yang terjadi di Cina pada hari-hari berikutnya. 65% keberangkatan pesawat dibatalkan dan ini menjadi tanda tanya besar, sampai sekarang tidak ada jawaban apa yang terjadi pada beberapa pesawat. Sebagian besar dibatalkan perjalanannya. Apakah Xi Jinping itu di bawah tahanan rumah oleh lawan politiknya atau dia diselamatkan oleh pendukungnya? Ada gerakan menarik pada 22 September, yaitu konvoi militer ke Beijing dengan panjang puluhan kilometer. Apalagi yang perlu diperhatikan sehari sebelumnya pada 21 September dalam rapat penting kemarin di KPU Pusat, sosok Xi Jinping tidak hadir. Hanya Yu Qiliang dan petinggi PKT Biru Pelit dan Vice Chairman serta Komisi Militer yang tampil dan memberikan pidatonya. Ini menjadi banyak tanda tanya bagi pengamat. Kenapa saya tidak kemana-mana sejak pertama kali menjabat pada tahun 2013 sampai sekarang dia selalu mengikuti rapat yang merupakan bagian dari Kongres Partai Komunis Cina untuk sementara waktu ya. Pada bulan September 2022 akan ada Kongres Partai Komunis Cina di mana Xi Jinping dijadwalkan menjadi presiden ketiga Cina setelah Kongres itu di mana pada tahun 2018 membuat keputusan bahwa tidak ada batasan untuk masa jabatan Presiden Tiongkok dapat seumur hidup. Selama Kongres Partai Komunis seseorang diputuskan untuk menjadi Presiden Xi Jinping untuk ketiga kalinya menjabat sebagai Presiden Tiongkok. Apakah benar rada kudeta atau tidak? Indonesia harus waspada, jangan hanya terinspirasi untuk terus mengabdi untuk rakyat, juga harus ada untuk negara Indonesia, harus ada untuk menjadi negara nomor 1 di dunia pada tahun 2045.